Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ririn Setiawati, yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan penyelesaian sistem masalah syarat awal dengan menggunakan transformasi Laplace. Apa yang dimaksud dengan sistem masalah syarat awal ya? Jadi sistem masalah syarat awal itu adalah sistem persamaan diferensial yang dikenai syarat awal, sehingga kemudian disebut dengan sistem masalah syarat awal. Diperhatikan sistem masalah syarat awal seperti yang disajikan pada persamaan 1, di mana pada sistem 1 di sini diperoleh persamaannya ya, yaitu dx1 per dt itu sama dengan A11t dikalikan x1 ditambah A12t dikalikan x2 ditambah sampai dengan A1nt dikalikan xr sama dengan f1t. Sampai dengan dxn per dt itu sama dengan an1t dikalikan x1 ditambah an2t dikalikan x2 sampai dengan ann dikalikan xn ditambah fnt. Yang selanjutnya sistem persamaan diferensial ini dikenai syarat awal, yaitu x1 di titik t sama dengan 0 itu dinotasikan dengan x1 0, kemudian x2 di titik t sama dengan 0 itu sama dengan x2 0, sampai dengan nilai dari xn di titik t sama dengan 0 itu sama dengan xn 0. Selanjutnya untuk menentukan solusi dari sistem masalah syarat awal 1 itu dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama ya, di sini diambil transformasi Laplace pada kedua ruas persamaan 1 dengan mengambil Laplace dari x1 itu sama dengan x1s sampai dengan Laplace dari xn itu sama dengan xns. Yang secara berturut-turut merupakan transformasi Laplace dari x1, x2 sampai dengan xn. Yang kedua yaitu gunakan sifat linier dari transformasi Laplace dan syarat awal yang diberikan untuk memperoleh persamaan Laplace dari xi dengan i-nya itu berada di dalam interval 1 sampai dengan n dalam peubah s. Yang ketiga yaitu mengambil kebalikan transformasi Laplace untuk mendapatkan penyelesaian x1, x2 sampai dengan xn. Nah, berikut diberikan contoh untuk menentukan sistem dari masalah syarat awal. Sebelum menentukan solusi dari sistem masalah nilai awal, di sini yang perlu kita ingat ya, terkait dengan sistem persamaan linier. Kalau katakan di sini saya mempunyai sistem persamaan linier dengan dua peubah dan dua persamaan yang dituliskan dalam bentuk A1x ditambah B1y sama dengan C1. Sedangkan persamaan kedua adalah A2x ditambah B2y sama dengan C2. Sistem persamaan linier dengan dua peubah di sini dapat kita sajikan dalam bentuk matriks dengan matriks koefisiennya ya. Matriks koefisien di sini itu adalah diisikan dengan koefisien-koefisien dari x dan y. Ya. Koefisien dari x pada persamaan pertama itu adalah A1 ya. Kemudian koefisien dari y pada persamaan pertama itu adalah B1. Selanjutnya koefisien x pada persamaan kedua itu adalah A2. Selanjutnya di sini koefisien dari y pada persamaan kedua adalah B2 ya. Maka di sini kita peroleh matriks koefisiennya, komponennya adalah A1B1, A2B2 dikalikan dengan matriks yang berisikan dengan variabel keputusannya, yaitu X dan Y. Kemudian, yang berada di ruas kanan ini berisikan komponennya adalah C1, C2. Ya. Nah, yang perlu kita ingat, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier ini dapat digunakan 3 cara. Cara yang pertama adalah menggunakan aturan substitusi, yang kedua menggunakan eliminasi, yang ketiga kita bisa menggunakan aturan Cramer ya. Kalau di sini saya punya, kalau kita menggunakan aturan Cramer di mana A di sini kita notasikan sebagai determinan dari matriks koefisien. Jadi determinan dari matriks koefisien
Dan kemudian kita definisikan A1. A1 itu sama dengan determinan dari modifikasi matriks koefisien dengan cara mengganti komponen yang pada kolom pertama dengan C1 dan C2. Ya, C1 dengan C2. Kemudian kita definisikan A2 ya. Kita definisikan A2 itu sama dengan determinan dari matriks koefisien yang kita ubah pada kolom kedua dengan mengganti B1, B2 itu dengan C1, C2. Ya, berarti di sini kita ubah, B-nya kita ubah menjadi C1, B2-nya kita ubah menjadi C2. Nah, selanjutnya untuk menentukan X ya. Untuk menentukan X itu nanti akan sama dengan determinan dari A1 ya, berarti di sini A1 dibagi dengan A. Kemudian untuk menentukan Y dapat kita gunakan di sini A2 ya. A2 dibagi dengan A. Nah, ini kita menentukan X dan Y dengan menggunakan aturan Cramer. Ini nanti yang akan sering kita gunakan untuk menentukan solusi dari sistem persamaan linear. Nah, di dalam soal di sini kita berikan contoh yang pertama yaitu sistem masalah nilai awal ya. Sistem masalah nilai awal yang bentuknya adalah dx per dt sama dengan 2x dikurangi 3y. Yang kedua, dy per dt sama dengan y dikurangi 2x. Langkah pertama di sini ya, kita ubah dx per dt sama dengan 2x dikurangi 3y dan dy per dt sama dengan y dikurangi 2x dengan cara mentransformasi laplaskan kedua ruas ya. Kita transformasi laplaskan kedua ruas sehingga nanti akan kita peroleh Laplace dari X ya. Laplace dari X aksen itu akan sama dengan 2 dikalikan dengan Laplace X dikurangi 3 dikalikan dengan Laplace Y. Pada persamaan kedua di sini nanti akan kita peroleh di sini Laplace dari Y aksen itu akan sama dengan Laplace Y dikurangi 2 Laplace X. Nah, yang perlu kita tentukan di sini adalah Laplace X aksen atau Laplace dari dx per dt. Ya, berarti di sini kita punya fakta kalau Laplace dari X aksen ya atau Laplace dari dx per dt itu akan sama dengan S dikalikan dengan Laplace X dikurangi dengan X di titik T sama dengan 0. Atau di sini kita ketahui dari syarat awalnya. Sehingga di sini kita peroleh S dikalikan dengan Laplace X ya dikurangi 8. Kemudian kita punya Laplace Y aksen. Ya, Laplace Y aksen atau Laplace dari dy per dt. Itu akan sama dengan S dikalikan dengan S dikalikan dengan Laplace Y ya. S dikalikan dengan Laplace Y dikurangi dengan Y di titik T sama dengan 0 atau Y0. Maka di sini kita peroleh S dikalikan dengan Laplace Y dikurangi Y0. Y0-nya di sini sama dengan 3. Maka di sini dikurangi 3. Selanjutnya Laplace X aksen dan Laplace Y aksen itu kita substitusikan. Jadi di sini kita substitusikan ya. Kita substitusikan Laplace Y aksen dan Laplace X aksen itu ke dalam sistem ya.
ke dalam sistem. Sehingga di sini kita peroleh Laplace X aksen sama dengan 2 Laplace X dikurangi 3 Laplace Y. Laplace X aksen kita substitusikan dengan S Laplace X dikurangi 8 ya. Selanjutnya di sini Laplace Y aksen ya. Laplace Y aksen sama dengan Laplace Y dikurangi Laplace X. Nah, Laplace Y aksen ini kita ganti dengan S Laplace Y dikurangi 3. Nah, selanjutnya kita kumpulkan yang memuat Laplace X dan yang memuat Laplace Y dari persamaan pertama. Dari persamaan pertama, maka di sini S Laplace X, kalau 2 Laplace X dipindah ke ruas kiri, berarti menjadi S Laplace X dikurangi 2 Laplace X. Sehingga kita peroleh S dikurangi 2 dikalikan dengan Laplace X. Dikalikan dengan Laplace X ya. Kemudian di sini negatif 3 Laplace Y kita pindah ke ruas kiri sehingga diperoleh plus 3 Laplace Y. Selanjutnya negatif 8 kita pindah ke ruas kanan, maka di sini akan sama dengan 8. Begitu juga dengan cara yang sama kita terapkan pada persamaan yang kedua. S Laplace Y, di sini di ruas kanan ada Laplace Y, kita pindah ke ruas kiri sehingga kita peroleh S dikurangi 1 ya. S dikurangi 1 Laplace Y. Kemudian ditambah 2 Laplace X dikali sama dengan 3 ya. Sehingga kalau bentuk ini kita sajikan dalam bentuk matriks ya. Kalau kita punya bentuk matriks di mana komponen dari matriks koefisiennya nanti di sini itu adalah kemudian dikalikan dengan yang akan kita cari itu variabelnya adalah Laplace X dan Laplace Y. Maka di sini kita tahu variabelnya di sini itu adalah Laplace X ya. Laplace X, kemudian yang di baris kedua itu adalah Laplace Y. Nah, sekarang kita lihat untuk komponen-komponennya. Komponen untuk baris pertama, kolom pertama itu adalah koefisien dari Laplace X. Berarti di sini kita peroleh S dikurangi 2. Selanjutnya di sini untuk baris pertama, kolom kedua adalah koefisien dari Laplace Y, yaitu sama dengan 3. Kemudian untuk baris kedua kolom pertama itu adalah koefisien dari Laplace X, itu sama dengan 2. Dan koefisien dari Laplace Y pada persamaan kedua yaitu S dikurangi 1. Sama dengan, kita gunakan yang ada di ruas kanan komponennya. Maka di sini akan sama dengan 8, 3. Ya. Pada baris pertama kolom pertama di sini adalah 8. Kemudian baris kedua di sini isinya adalah 3. Ya. Maka kita dapat menentukan solusi dari sistem ini dengan menggunakan aturan Cramer. Yang berikutnya kita definisikan ya. Kita definisikan A itu sama dengan determinan dari matriks koefisiennya. Sehingga determinan dari matriks koefisien dengan matriksnya berukuran 2 kali 2 itu akan sama dengan S dikurangi 2 dikalikan dengan S dikurangi 1 ya, dikurangi 2 kali 3 yaitu dikurangi 6. Maka di sini kita peroleh S kuadrat dikurangi 3S plus 2 dikurangi 6. Sehingga kita peroleh S kuadrat dikurangi 3S dikurangi 4. Oke. Selanjutnya kita definisikan determinan dari A1 ya. Kita pilih A1. Di sini itu adalah determinan dari matriks koefisien dengan kolom pertamanya itu kita ganti dengan koefisien yang ada di ruas kanan. Maka
koefisien di kolom pertama, berarti S-2 kita ganti dengan 8, ya. 2 kita ganti dengan 3. Sehingga dari sini kita peroleh determinannya itu sama dengan 8 dikalikan S dikurangi 1 dikurangi 9. Sehingga akan kita peroleh 8S dikurangi 17. Kemudian kita definisikan untuk yang A2. A2 itu sama dengan determinan dari matriks koefisien, tapi yang kolom kedua kita ganti dengan koefisien yang berada di ruas kanan. Berarti 3 kita ganti dengan 8, S-1 kita ganti dengan 3. Sehingga kita tentukan determinannya, maka di sini akan sama dengan 3 dikalikan dengan S dikurangi 2 dikurangi 16. Ya, dikurangi 16. Maka di sini kan kita peroleh 3S. 3 dikurangi 2 itu negatif 6, dikurangi 16 itu sama dengan negatif 22. Ya. Nah, selanjutnya kita cari Laplace X-nya. Ya, untuk menentukan Laplace X, Laplace X itu sama dengan determinan dari sini A1 dibagi dengan A. Maka di sini kita peroleh A1-nya itu adalah 8S dikurangi 17 dibagi dengan S kuadrat dikurangi 3S dikurangi 4. Nah, selanjutnya kita dapat lihat di sini bahwa derajat dari polinomial pembilang itu lebih kecil dari derajat polinomial penyebut. Maka bentuknya menjadi bentuk rasional, pecah rasional sejati. Oleh karena itu sekarang kita lihat penyebutnya. Nah, penyebutnya ini bisa kita faktorkan menjadi, ya, untuk penyebut dapat kita faktorkan menjadi S dikurangi 4 dikalikan dengan S plus 1. Ya, karena dapat kita faktorkan menjadi akar-akar real dan perlainan, maka di sini akan sama dengan A dibagi dengan S dikurangi 4 ditambah B dikalikan dengan dibagi dengan S plus 1. Ya. Nah, selanjutnya kita samakan pembilang dengan pembilang. Maka di sini akan kita peroleh, ya, 8S dikurangi 17 itu akan sama dengan A dikalikan dengan S plus 1 ditambah B dikalikan dengan S dikurangi 4. Ya, kita samakan sehingga di sini nanti kita peroleh A plus B dikalikan dengan S, ya. Kemudian satuannya di sini A dikurangi 4B. Ya. Kita samakan koefisien yang berada di ruas kanan dengan yang di ruas kiri. Sehingga di sini nanti akan kita peroleh A plus B itu sama dengan 8. Dan persamaan kedua itu kita peroleh A dikurangi 4B itu sama dengan negatif 17. Selanjutnya, ya, kita kurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Sehingga kita peroleh A dikurangi A itu 0, B dikurangi 4, negatif 4B, maka kita peroleh 5B. Sama dengan 8 dikurangi negatif 17 sama dengan 25. Maka kita peroleh B itu sama dengan 25. B sama dengan 5, ya. Karena B itu sama dengan 5, maka kita peroleh A-nya sama dengan 3, ya. Sehingga di sini kita peroleh Laplace X, ya. Kita peroleh di sini Laplace X sama dengan 3 dibagi S dikurangi 4 ditambah dengan 5 dibagi dengan S plus 1. Ya. Sehingga kita inverskan, ya. Kita tentukan Laplace inverse-nya, maka X itu akan sama dengan Laplace inverse dari 3 per S dikurangi 4 ditambah
5 per S plus 1. Ya. Sehingga nanti akan kita peroleh sama dengan 3 dikalikan E pangkat 4T ditambah 5 dikalikan E pangkat negatif T. Nah, begitu juga nanti dengan Laplace X. Laplace ini.